Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Presiden PKS Bapak Kiai Ahmad Syekhou. Ini hebatnya PKS ya. Partai yang lain pusing memikirkan presiden, tapi PKS sudah punya presiden. Tapi mudah-mudahan mohon maaf Pak Yai, tidak hanya puas berhenti di presiden PKS ya Pak Yai ya, tapi juga presiden Indonesia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dahulu para kiai kan, Allah itu menyukai orang-orang yang memiliki cita-cita tinggi. Ya, kita doakan. Selanjutnya yang terhormat Ketua, mohon maaf karena Pak Presiden PKS ternyata disertai beberapa pengurus DPP yang terhormat. Saya tidak menyebutkan satu persatu. Yang terhormat para pengurus DPP PKS yang menyertai beliau. Selanjutnya yang terhormat Bapak atau Ustadz Ilmun Nabi, Ketua DPW PKS Provinsi Bali dan jajarannya. Ini lagi Pak, mohon maaf, ini Pak Ilmun Nabi ini membawa partai PKS yang insya Allah yang paling eksis nih. Tadi beliau menyebut ada silaturahim politik, tapi mudah-mudahan tidak dibalik Pak ya. Politik silaturahim dan silaturahim politik itu beda. Ya Pak ya. Silaturahim politik dan politik silaturahim itu beda. Jadi saya barangkali tema kepada beliau, saya lebih senang politik silaturahim, bukan silaturahim politik. Ya, ini mohon maaf kalau nanti saya ada salah. Kemudian yang terhormat, ini mohon maaf Pak Agung, nanti kalau saya salah menyebut, saya paling takut Pak menyebut di antara penghormatan ini kepada beliau ini. Ketua MDA FKUB Bapak Ide Penglingsir Agung Putra Sukahen. Alhamdulillah. Kemudian saya tidak menyebut nama Ketua PHDI, mohon maaf, PHDI dan Matakin Provinsi Bali, Bapak Ibu yang lain, para ketua organisasi kemasyarakatan yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan mohon izin Pak Yai Taufik Asadi, ini guru kami, gurunya Ustadz Ilmun Nabi dan guru kita semua yang mohon izin ya, untuk mohon izin kepada Pak Yai Taufik Asadi, saya dalam hal ini mewakili MUI karena Pak Haji Mahlusin berhalangan hadir. Bapak Ibu-Ibu, tanpa mengulang lagi mukadimah pada kesempatan ini, pertama kepada Bapak Presiden, Pak Ilmun Nabi dan teman-teman PKS, kami dari MUI menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Ketua Umum MUI Bapak Yai Haji Mahlusin berhalangan hadir. Dalam waktu yang bersamaan ada acara di tempat lain yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian beliau mewakilkan saya. Nah ini saya Pak Ilmun Nabi, saya juga ya kan, ini setiap ada undangan PKS itu jatuhnya ke saya. Saya nggak tahu.
Sebenarnya ada MUI ini juga ada beliau ini Pak Presiden, ini Pak Yai Hasan Basri. Tapi beliau hadir di sini bukan mewakili MUI gitu. Iya. Nah ini Pak Yai mohon izin. MUI kalau diundang PKS jatuhnya tugas seringan ke saya gitu. Saya Kemudian yang lain yang perlu kami sampaikan bahwa pertama kepada Pak Presiden PKS dan jajarannya kami sampaikan selamat Pak, karena PKS ini kalau dari berita KPU di antara 40 parpol calon peserta pemilu 2024 PKS ini termasuk parpol yang lolos administrasi, verifikasi administrasi. Ini perlu diapresiasi dan disyukuri karena dari 40 ternyata ada 16 partai yang belum lolos verifikasi administrasi. Ini hebatnya PKS. Kemudian yang lain kepada Pak Ilmun Nabi, mohon izin Ustadz Ilmun Nabi, PKS ini partai yang insya Allah berbasis Islam, tapi kemudian memakai paradigma inklusif, jadi membuka semua kepengurusan dan calegnya dari luar atau non Muslim. Ini perlu diapresiasi. Tapi kemudian Ustadz Ilmu Nabi beberapa kali di media massa curhat. Jadi tragisnya PKS di tahun 2019 kan kehilangan langsung 3 kursi. Pemilu 2014 paling tidak ya, pemilu 2014 di Denpasar dapat 2014 dapat 3, sebelumnya dapat 2, 2019 tiga-tiganya hilang. Ini ada banyak faktor, tapi kemudian saya kira teman-teman PKS juga perlu mencermati tentang isu nasional yang merembes ke daerah, yang nanti saya sampaikan sedikit pendapat baik dari saya dan mungkin dari MUI. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan dialog kebangsaan, kami dari MUI tentu ingin menyampaikan ada 2 visi ya. Jadi kaitannya dengan MUI itu ada peran strategis yang terkait dengan 2 visi MUI. Yang pertama adalah visi keumatan, yang kemudian dikemas oleh MUI dengan tema Himayatul Ummah. Kalau dulu sebelum reformasi tahun 99 itu Himayatul Ummah itu lebih maknanya cenderung kepada Khodimul Hukumah, pelayan penguasa. Jadi Pak Sukayat dulu sebelum reformasi perannya cenderung Khodimul Ummah, Khodimul Hukumah, pelayan penguasa. Tapi kemudian setelah reformasi visi MUI dikuatkan, orientasinya menjadi Himayatul Ummah, Khodimul Ummah, melayani, mengayomi, melindungi, kemudian juga memberikan fasilitas, mendorong kebutuhan kepentingan umat. Ini visi internal MUI. Tapi kemudian visi internal MUI itu tidak dijalankan secara parsial Pak Sukayat. Jadi dijalankan secara koheren, secara komprehensif dengan visi kebangsaan MUI. Visi kebangsaan MUI dikemas melalui tema Sodikul Hukumah, mitra strategis pemerintah atau penguasa.
visi keumatan dan visi kebangsaan itu dua terma yang kemudian menjadi satu kesatuan, yang kemudian oleh MUI dimaknai sebagai bagaimana menjaga kedaulatan umat sekaligus menjaga kedaulatan negara. Ini penting kami sampaikan pada kesempatan ini. Jadi bahasa, mohon izin Pak Presiden, kita di MUI memang kemudian secara internal menguatkan konsolidasi keumatan terutama Islam. Ini penting. Kemudian kita juga mendorong kepada Matakin, PADI juga memberdayakan, memperkuat, mendorong penguatan eksistensi umat. Tapi kemudian ketika kita bicara negara, kebangsaan, maka kita ketemu dengan MUI di visi kebangsaan, yakni sodikul hukumah, menjaga kedaulatan negara. Kita MUI bersama-sama dengan komponen bangsa yang lainnya, tentu kita punya kewajiban untuk bagaimana negara NKRI ini persatuan dan kesatuannya tetap kita jaga, dengan kemudian menjaga kedaulatan negara, yang kemudian ini secara otomatis, mohon maaf Pak Saiku, jadi kalau MUI itu kita dengan pemerintah juga tidak terlalu akrab, tidak terlalu dekat, supaya tidak sungkan manakala ada kebijakannya yang khilaf, tapi kemudian juga tidak sebagai lawan. Jadi teman-teman paham, kalau kita umat kiai atau ustadz, kalau terlalu akrab dengan penguasa, terlalu sering ya bahasanya Pak Yayasan itu tidak mau diberi hidangan. Kalau terlalu akrab, maka kalau misalnya ada kesalahan, ada sungkannya gitu aja. Jadi kita harus jaga jarak, maka oleh MUI dimaknai dalam tema sodikul hukumah. Kemudian yang terakhir untuk perlu kami sampaikan tadi, karena Pak Sudahir juga sudah panjang ya, Matakin tadi juga dan PADI, maka mohon izin Pak Presiden, kita ini di daerah yang menurut pengamatan saya tadi, kita ini tidak bisa lepas dari rentetan apa yang terjadi di pusat. Ya Pak Yayasan ya. Ada istilah politik bapak pola, anak keperada. Ini yang istilah Jawa maksudnya. Bapak pola, anak keperada. Apa yang dilakukan oleh bapak, maka tidak tertutup kemungkinan akan berimbas kepada anaknya. Apa yang dilakukan PKS di pusat, yang ditonton oleh masyarakat luas lewat media massa, maka akan berimbas kepada Pak Ilmu Nabi dan kawan-kawan. Itu Pak Ilmunya. Maka mohon maaf, mohon izin Pak Yai, sekarang kita kan sedang semua ibu terutama, ada satu institusi, oleh karena kesalahan satu orang, semua anggota institusinya itu disebut Sambo. Gerak jalan kemarin pasukan polisi diteriaki Sambo. Ibu-ibu pagi-pagi bangun yang dipikirkan Sambo. Mohon izin, mohon maaf, ternyata apa yang dilakukan kesalahan satu orang merembesnya kepada bawah. Dengan demikian mohon izin Pak Presiden, mudah-mudahan PKS di pusat tetap bisa menjaga marwahnya. Kalau misalnya dengan pemerintah juga sekarang hanya PKS dan Demokrat ya yang oposisi ya, memainkan fungsi daripada oposan. Ini penting. Kalau tidak ada oposisi, maka demokrasi juga tidak ada perimbangan. Nah ini PKS, tepuk tangan untuk PKS. Tidak tergoda, masih menjaga itu.
Kalau bayangkan kalau semua Bandungnya menjadi ke kanan, tidak ada satupun yang di sebelah, maka ini ancaman bagi kelangsungan demokrasi. Ini barangkali. Kemudian yang terakhir sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, di ruangan ini saya kira ini Pak Ilmu Nabi melaksanakan kegiatan peringatan Dirgahayu Kemerdekaan RI yang ke-77 melalui kemasan acara dialog kebangsaan. Nah, Bapak Ibu, monggo nanti dimanfaatkan bagaimana kita dalam ruangan ini, dalam fasilitas, dalam mediasi yang dimediasi oleh PKS, kita senantiasa bisa membangun persatuan dan kesatuan, kemudian kita bisa juga meningkatkan visi kebangsaan kita. Kita tetap bisa berada pada jalur NKRI. Jadi ini nanti menjadi penting. Nah, peran MUI saya kira tadi yang seperti yang saya sampaikan Pak Presiden. Jadi peran MUI sendiri adalah pada tataran tema paling tidak dua tadi, Himayatul Ummah dan Sodikul Hukumah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekhilafan, dan kami sampaikan selamat kepada PKS baik pusat maupun wilayah terutama Bali. Mudah-mudahan kursi yang hilang kemarin bisa direbut kembali. Ya, itu lagi ya sangat ya kita mohon Bapak Ibu untuk kali nanti mohon dukungannya dan seterusnya. Ya, masa habis dapat 3 termasuk yang katanya Pak Ibu Nabi di media sosial, beliau bilang akan kami rebut kembali 3. Demikian, sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Saat ini wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.